Selamat pagi Kakak Layan dan teman-teman Teruna sekalian. Pada pagi hari ini kita akan memulai HMPT kita pada pagi ini. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita dalam keadaan dan situasi apapun. Terlebih di masa pandemi seperti ini, kita harus melakukan ibadah PT kita secara virtual. Tetapi meskipun di masa seperti sekarang, kita harus tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita seteduh sejenak. Seteduh dimulai. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 20, Umat Tuhan Mari Datanglah, bait yang pertama. Rekan-rekan Teruna, mari kita bersatu dalam doa sebagai doa pembuka. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala perlindungan dan juga kasih setia Tuhan yang boleh ada yang kami nikmati di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari hingga pada saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami hendak memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya Tuhan mau memberkati dan Tuhan kiranya bisa memimpin kami di dalam ibadah ini agar dapat berjalan dengan baik dari awal hingga pada penghujung ibadah ini. Kami serahkan Tuhan ibadah yang akan kami laksanakan ini demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus semata. Di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 20, Umat Tuhan Mari Datanglah, bait yang kedua. Dosa kita yang ditanggungnya dalam korban putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya, ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala alam. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umat yang mari, persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Halo rekan-rekan Teruna sekalian, selamat pagi semuanya. Ya,
hari ini kita masih ibadah secara daring, tapi walaupun kita ibadah secara daring, kakak berharap semuanya tetap semangat buat ibadahnya, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita. Ya. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 21 ayat yang ke-6 sampai ayat yang 11. Matius 21 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Sambil Alkitab kita terbuka semua, kita mau berdoa untuk memasuki firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi hari ini yang begitu cerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami di sini masih bisa mendengarkan firman-Mu, masih bisa membaca firman-Mu, dan Tuhan Yesus bantu kami agar kami bisa mengerti dan memahami isi firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, amin. Ya. Kakak mau semua walaupun di rumah masing-masing kita masih bisa baca dan buka Alkitab kita bersama-sama ya. Yuk, Matius 21 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 di bawah judul Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Terpujilah Allah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Adik-adik yang terkasih, seperti biasa sebelum kakak lanjut ke firman, kakak mau kasih sepenggal video tentang perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Keesokan harinya, kerumunan orang yang akan merayakan Paskah mendengar bahwa Yesus akan datang ke Yerusalem. Maka mereka mengambil daun-daun palem, lalu pergi menyambut dia dan bersorak-sorak. Pujilah Allah, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Tuhan memberkati Raja Israel. Yesus mendapat seekor keledai dan menungganginya, seperti tertulis dalam Alkitab. Janganlah takut, wahai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, menunggangi seekor keledai. Saat itu murid-muridnya belum mengerti semua itu. Tetapi setelah Yesus dibangkitkan dalam kemuliaan, barulah mereka ingat bahwa yang dilakukan orang-orang terhadapnya sudah tertulis dalam Alkitab. Mereka yang hadir saat Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari mati, memberi kesaksian tentang hal itu. Sehingga banyak orang menemui Yesus karena mereka mendengar bahwa ia membuat keajaiban itu. Orang-orang Farisi berkata satu sama lain, Sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa
Lihat, seluruh dunia mengikutinya. Nah, adik-adik, yang tadi kita tonton adalah penggalan video saat Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Peristiwa Tuhan Yesus memasuki Yerusalem adalah suatu bagian rencana dari Allah di dalam perjalanan Tuhan Yesus tentunya. Kisah ini menjadi penting, kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dan saat itulah dia memulai masa-masa sengsara, yaitu tugas Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang ada di dunia. Yang menarik dari kisah ini adalah ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, Tuhan Yesus tidak menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang gagah, keren, supaya orang-orang yang memandang dia dan melihat kehadiran dia menjadi wah. Tetapi Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan menaiki seekor keledai betina yang dibawa oleh murid Tuhan Yesus. Keledai itu dan beserta anaknya dibawa dan dialasi dengan pakaian mereka, dan Tuhan Yesus pun naik ke atas keledai betina itu, dan kita bisa lihat bersama-sama reaksi dari masyarakat ketika Tuhan Yesus menaiki keledai betina itu. Mereka menyambut Tuhan, mereka bersorak-sorai, bahkan mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Masyarakat Yerusalem juga bahkan menaruh dedaunan palem dan baju-baju mereka di bawah tanah agar ketika Tuhan Yesus turun dari keledai, Tuhan Yesus kakinya tidak menyentuh tanah. Nah, teruna terkasih, dari Tuhan Yesus mau masuk ke dalam Yerusalem sampai Tuhan sudah masuk melewati pintu kota Yerusalem, Tuhan Yesus disambut oleh masyarakat di sana dengan sukacita yang sangat meriah. Mulai dari murid Tuhan yang tanpa disuruh, mereka menyiapkan keledai yang akan dinaiki Tuhan Yesus, dan mereka melihat bahwa keledai itu tidak memiliki pelananya, dan mereka berinisiatif untuk memberikan apa yang ada di dalam diri mereka untuk mengalasi keledai itu sehingga bisa dinaiki oleh Tuhan Yesus. Ada sebuah kesadaran bahwa melalui diri mereka, para murid dapat melakukan sesuatu untuk Tuhan, walaupun itu cuma perkara sepele, mengalasi keledai dengan baju mereka. Nah, di ayat 8 kita bisa lihat bersama-sama. Dari ayat 8, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, menaruh daun-daunan palem, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Apa sih yang mereka lakukan? Mereka melihat Tuhan Yesus, mereka melihat kondisi jalan pada waktu itu yang mungkin tidak semulus jalan raya kita pada saat ini. Lalu mereka melakukan sesuatu, menghamparkan pakaian dan menyebarkan ranting di jalan. Menghamparkan pakaian tidak perlu usaha, hanya kerelaan hati mereka aja, dan mereka merelakan hal itu, memotong ranting dan menyebarkannya di jalan tanpa tempat berlalunya Tuhan Yesus atau tempat berjalannya Tuhan Yesus. Ini yang tidak hanya sekedar rela, melainkan butuh usaha, dan sekali lagi mereka pun mau dan rela berusaha untuk mencari ranting, memotong ranting, dan kemudian menyebarkannya di jalan sebagai tempat Tuhan Yesus berjalan. Dari video yang kita lihat dan cerita Alkitab yang kita baca, intinya adalah beriman dengan ketulusan, dan Tuhan Yesus benar-benar juru selamat dalam hidup kita. Jadi kita harus benar-benar tulus kepada Tuhan Yesus dan berserah kepada Tuhan Yesus. Mungkin contohnya dalam kehidupan sehari-hari, di kehidupan kita ialah ketika kita mau ulangan dan sudah belajar sungguh-sungguh biar kita dapat nilai yang bagus, kita udah pasang ekspektasi yang tinggi karena kita udah bersusah-susah untuk belajar, tapi pada kenyataannya hasil yang kita dapetin di luar ekspektasi kita. Kira-kira adik-adik akan tetap bersyukur dengan nilai yang didapat atau malah mengeluh?
Adik-adik yang terkasih, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus punya banyak banget rencana dan tujuan yang indah buat kita. Entah itu baik atau tidak di mata kita, tapi percaya deh, Tuhan Yesus selalu ingin kita menjadi pribadi yang selalu bertumbuh. Jika kita sudah sungguh-sungguh dalam belajar, tapi nilai kita tidak sesuai ekspektasi, itu berarti Tuhan punya rencana lain. Mungkin Tuhan lihat kita belum sungguh-sungguh dalam belajar, dan Tuhan mau kita dapat bertanggung jawab atas usaha kita. Seperti itu. Dan Tuhan mau kita tulus dalam bersyukur. Gak hanya bersyukur kalau misalnya Tuhan kasih apa yang kita mau. Dan entah hasil yang kita dapat tidak sesuai ekspektasi kita, tapi Tuhan mau kita tetap memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya untuk Tuhan Yesus. Sekarang, apa yang kita bisa lakukan dengan apa yang kita miliki untuk Tuhan Yesus hari ini atau besok dan seterusnya? Nah, adik-adik boleh jawab dalam diri adik-adik sendiri, nanti biar adik-adik yang mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Rekan-rekan teruna yang terkasih, mari kita merespon firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 162 dengan semarak terdengar, bait yang pertama. Dengan semarak majulah, dengar hosana bergema. Mesias, lihat umatmu menghias perjalananmu. Bapa yang baik, saat ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kesatuan, yaitu Indonesia, negara kami tercinta, agar kiranya setiap jajaran pemerintah dapat melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin seturut dengan kehendak-Mu, baik dari tingkat yang paling tinggi bahkan sampai tingkat yang paling rendah, supaya bangsa kami ini bisa terpelihara dengan baik keamanannya dan senantiasa terwujud dan keadilannya merata bagi setiap masyarakat yang ada. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja yang ada di seluruh daerah dimanapun berada, terlebih untuk GPIB Sawangan, agar selalu diberikan berkat. Dan juga untuk pendeta, presbiter, dan seluruh pelayanan yang ada, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan ibadah online maupun offline, serta setiap program kerja yang ada. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang selalu Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas anak pelayan teruna yang disidi hari ini untuk Bayu, Adel, Yosua, Michelle, Regina, Evelyn, Aran, Salafide, Hani, Jenny, Jaya, Edo, dan lain-lainnya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar mereka bisa melaksanakan tanggung jawab mereka dan melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk Pelkat PTGP Sawangan ya Tuhan, agar terus senantiasa menjadi wadah teruna berkembang di dalam Tuhan. Berkatilah semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami mengucap syukur atas semua berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk teman kami yang sedang berulang tahun minggu ini. Kiranya Engkau memberikan berkat kesehatan dan panjang umur serta kehidupan yang penuh sukacita Tuhan. Tuhan, berkati juga satu persatu anak-anak-Mu, anak layan PT, berkati agar kami dapat selalu melakukan apapun sesuai kehendak-Mu Tuhan.
dan mengandalkan-Mu di kehidupan sehari-hari kami. Kiranya juga Kau memberi masa depan yang cerah dan tumbuh sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, serta tetap dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu bagi setiap kami. Saat ini kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan dan sukacita senantiasa serta dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Begitu juga untuk kakak, adik, saudara, juga anak-anak PT. Kami tidak tahu kapan virus COVID ini akan berakhir, tapi kami yakin Tuhan selalu ada menjaga kami, selalu melindungi kami dari virus COVID ini. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkan segala doa dan permohonan kami masing-masing sesuai dengan rahmat-Mu. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 88, Bersyukurlah pada Tuhanmu. Bait yang pertama. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Inilah persembahan yang telah kita berikan sebagai ungkapan syukur. Mari kita mengucap syukur dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat, rezeki, dan kelimpahan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami bisa memberikan sebagian dari apa yang kami punya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan ini dapat berguna bagi pertumbuhan gereja kami, bagi setiap kegiatan ataupun hal-hal yang kami laksanakan di dalam menumbuhkan iman dan juga di dalam lingkup gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, dan biarlah kiranya Tuhan, kami pun mampu mengucap syukur senantiasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita telah mendengar firman Tuhan. Apa yang sudah kami dengar dan renungkan pada hari ini, semoga bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dan sebelum kita kembali ke aktivitas masing-masing, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 118, Janganlah Kau Takut, bait pertama dan yang ketiga. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika ada kecurangan.
Rekan-rekan teruna sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan Engkau sehingga ibadah kami pada hari ini walaupun masih online dan di rumah masing-masing dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Bapa tuntun kami dalam kami menjalani aktivitas kami agar apa yang kami lakukan dalam kegiatan kami dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya yang Kau berikan kepada kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan teruna, terimalah berkat dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera.